Di dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu, Kau naungiku. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman. Ini mudah dikatakan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Saya berikan judul firman siang hari ini adalah merendahkan hati dan taat sampai akhir. Ya. Saya mencari judul, saya benar-benar mencari kata per kata yang bisa memuatnya. Saya tidak mengatakan kita cuma merendahkan hati dan taat, tapi saya tambahkan merendahkan hati dan taat sampai akhir. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah ikut humble, saudara sudah sering kali mendengarkan tentang kerendahan hati dan penyerahan hak. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan firman ini dari sudut pandang visi, ya, walking in His kingdom. Nah, saya merenungkan visi ini adalah visi yang tidak gampang. Karena itu saya perlu mengingatkan, berjalan dalam kerajaan itu sebenarnya intisarinya di mana sih? Apa esensi dari berjalan dalam kerajaan itu di mana? Itu ini sudah minggu keempat, mungkin saudara sudah mendengar ya berjalan dalam kuasa, berjalan dalam pemeliharaan. Tapi sampai satu titik saya coba merenungkan apa esensi, intisari, definisi berjalan dalam kerajaan. Ya. Berjalan dalam kerajaan itu seperti ini. Kita menjalani hidup di mana Yesus itu menjadi raja dalam setiap kehidupan kita. Karena kita berjalan dalam kerajaan. Ya, kalau saudara pernah lihat film-film kerajaan ya, itu mulai dari Dayang sampai Permaisuri. Itu enggak bisa ya. Setiap dari apa yang mereka lakukan itu betul-betul harus sesuai dengan perintah rajanya. Bahkan Dayang itu kalau mau jalan, itu kalau ada jalan yang dilalui memang jalan khusus raja. Dayang itu melalui jalan yang dilalui raja, itu tidak diperbolehkan, kecuali memang orang-orang khusus. Saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau dalam tahun ini kita punya visi berjalan dalam kerajaan, itu berarti day by day setiap hari. Itu artinya seperti ini, kita menjadikan Yesus sebagai raja mutlak dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ini berbicara tentang perjuangan dari hari ke hari. Apa? Manifestasi yang paling nyata, bukti yang paling bisa dipertanggungjawabkan kalau Yesus itu betul-betul menjadi raja dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat Roma pasal 14 ayat yang ke-7. Ya. Mengakui Yesus adalah juru selamat, gampang. Yesus itu adalah juru selamat. Tapi menjadikan Yesus sebagai raja dalam setiap hari kehidupan kita, itu butuh perjuangan dan pergumulan setiap hari. Nanti saya akan tunjukkan beberapa aspek-aspek yang selalu kita mengalami pergumulan. Roma pasal 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita. Siapa di sini kita nanti akan dijelaskan di ayat yang ke-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang apa saudara? Hidup untuk Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri kita sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi kalau di tempat ini saya berdoa tidak ada, saudara mau bunuh diri, pastikan saudara bunuh diri untuk apa? Ya, ini kita hidup untuk raja, bahkan kita mati pun itu untuk kepentingan raja. 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. 9 perhatikan. Sebab untuk itulah Kristus Yesus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup. Berarti sekali lagi seperti ini. Berjalan dalam kerajaan, itu artinya kita hidup untuk menuntaskan misi kerajaan. Berjalan dalam kerajaan, itu kalau saya simpulkan,
Kita hidup untuk Tuhan. Loh, hidup untuk Tuhan itu apa? Karena itu kenapa saya definisikan. Hidup untuk Tuhan itu seperti ini. Kita hidup untuk menuntaskan misi kerajaan. Dan hidup menuntaskan misi kerajaan itu tidak gampang. Karena setiap manusia punya harapan dan keinginannya masing-masing. Saudara setuju dengan hal ini? Ya, saudara punya harapan? Saudara punya keinginan? Itu pergumulan setiap hari loh saudara. Ya. Saudara yang tadi pagi saya menguatkan yang impact sama next. Ibadah 7:30 itu mudah atau susah? Loh, itu hidup untuk Tuhan. Itu gampang dikhotbahkan. Tapi itu tidak mudah dilakukan loh. Dan itu butuh pelatihan setiap hari dalam hidup kita. Karena mungkin saja hari ini kita bisa hidup untuk Tuhan. Ke depan belum tentu. Saudara. Oleh karena itu kenapa hidup, kita ini kan kepengennya seperti ini. Hidup dipelihara Tuhan, tapi untuk keinginan kita. Setiap manusia itu punya keinginan dan ambisi masing-masing. Nanti saya akan tunjukkan beberapa aspek rohani yang menjadi pergumulan kita. Tetapi yuk tanamkan dulu dalam hati kita, karena itu kenapa visi tahun ini visi yang tidak mudah. Tapi kalau orang itu ada dalam kerajaan, yang kalau saudara pernah lihat ya film-film kerajaan, tidak ada dayang kelaparan. Itu yang paling rendah pun tidak ada yang kelaparan. Setuju saudara? Ini saya khotbah di radio, tidak ada orang. Tidak ada orang. Ya. Wah, jadi kalau sampai kita khawatir akan pemeliharaan, sampai kita kekurangan, perlu ditanya, engkau tinggal di kerajaan mana? Kalau orang itu berjalan dalam kerajaan, dayang pun, yang paling rendah pun, itu tidak mungkin kelaparan. Apalagi kalau raja kita ini murah hati. Oleh karena itu kenapa hidup untuk Tuhan itu tidak gampang. Tidak gampang. Saudara. Oleh karena itu ada satu karakter yang perlu kita miliki agar kita bisa hidup setiap hari untuk menuntaskan misi kerajaan. Kita lihat Filipi pasal 2 ke 8. Wah, hidup untuk Tuhan. Perjuangan setiap hari. Saudara. Karena perjuangan setiap hari, kalau saudara pernah gagal di masa lalu, tetaplah selama kita masih bernafas, Tuhan berikan kesempatan buat kita. Jangan sampai iblis itu menuduh kita masa, kau ndak layak, kau ndak bisa. Sudah, kalau hari ini masih bernafas, berarti Tuhan pasti berikan kesempatan. Filipi pasal 2 ke 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai. Jadi orang menjadikan Yesus sebagai raja itu tidak setengah-setengah loh. Tadi ini mau saya beri judul merendahkan hati dan taat sampai mati. Kok tidak enak ya, mati gitu. Ya. Karena itu kenapa merendahkan hati dan taat. Ya. Itu tidak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah jadinya Yudas Iskariot. Itu harus sampai akhir. Oleh karena itu kenapa hari ini saya mengajak kita belajar tentang merendahkan hati dan taat sampai akhir. Karena kalau tanpa ini, kita tidak mungkin bisa menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan mengajak, kita ini belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Di mana tokoh ini tokoh sederhana, perikopnya ini enggak banyak. Ini tokoh sangat biasa, jarang dikhotbahkan hanya di momen-momen khusus. Tetapi saya menemukan ada sesuatu hal yang lengkap dari tokoh ini. Saya mengajak kita belajar dari tokoh perjanjian baru, yaitu Ibu Yesus. Yaitu Maria. Ini tokoh yang biasa semuanya. Tapi saya menemukan ada sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Maria. Sehingga dia bisa menuntaskan tugas kerajaan dalam hidupnya. Ya, nah sebelum kita belajar dari Maria, saya mengajak kita belajar dulu gini. Kita mengingat dulu seperti ini. Ternyata saya menemukan merendahkan hati itu mudah atau susah? Saudara dina orang, itu Tuhan ngomong diem. Itu tidak gampang. Saudara sudah pelayanan susah-susah semuanya. Wah PK kok gitu. Itu tidak gampang. Karena itu kenapa saya melihat bahwa ternyata agar kita bisa merendahkan hati dan taat. Itu ternyata butuh iman. Sama-sama kata iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Saya menemukan karakter itu dasarnya iman. Kenapa Anda mau mengampuni orang?
Karena kita meyakini waktu kita mengampuni itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita mengampuni maka Tuhan akan mengampuni kita. Kenapa Anda murah hati? Ya, kenapa Anda murah hati? Karena kita meyakini waktu kita murah hati Tuhan makin menunjukkan kemurahan dalam kehidupan kita. Mengapa saudara tetap bisa mengucap syukur? Karena kita meyakini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau seseorang tidak punya iman yang kuat, pasti karakternya tidak konsisten. Itu pasti. Karena dasar dari karakter itu adalah iman. Sama-sama kata dasar karakter adalah iman. Iman adalah dasar segala sesuatu. Kita bisa merendahkan hati, itu karena kita punya iman. Kita bisa taat itu karena punya iman. Oleh karena itu kenapa waktu saya membaca tentang Maria, saya tertarik belajar iman apa yang dimiliki Maria sehingga dia bisa merendahkan hati dan taat untuk mengerjakan tugas kerajaan sampai akhir. Loh, nanti saudara baca di rumah ya, saudara tulis saja. Ibrani 11 ayat 8 itu nulis gini, karena iman Abraham taat. Berarti orang taat itu butuh iman. Ya. Orang taat itu butuh iman. Abraham taat karena apa? Bukan karena pengalaman, tapi karena iman. Nah, nanti saudara baca sendiri lagi di rumah. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ada beberapa iman yang dimiliki Maria sehingga dia bisa merendahkan hati dan taat. Ya, saudara ikut humble itu push up, siap push up. Karena kan punya iman. Kalau tidak push up konsekuensinya lebih berat. Karena kita punya iman, oh ini pelatihan yang baik gitu ya. Jadi orang rendah hati itu butuh iman. Jadi sekali lagi, percaya lagi nih. Kalau imanmu kuat, pasti karaktermu bagus. Ya, iman yang bagaimana yang dimiliki Maria? Lukas 1:38. Sudah, ini adalah poin yang paling penting. Lukas 1 ayat 38. Ini iman pertama, saya akan kupas lebih banyak di poin pertama. Karena ini adalah iman yang paling penting, saudara. Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Iman pertama yang dimiliki Maria itu seperti ini. Iman yang berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Wow, ini butuh perjuangan setiap hari loh. Apa? Manifestasi iman yang paling nyata. Bahwa Yesus adalah Raja. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Karena itu saya berdoa, teman-teman, perkataan iman ini harus engkau katakan setiap pagi. Hari ini kita bisa melakukan kehendak Tuhan, karena kita ke gereja. Besok berhadapan dengan kuliah. Besok berhadapan dengan pekerjaan. Tuhan, seminggu sekali ya. Jadi setiap pagi, saudara. Saudara bangun gitu ya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tidak punya ini. Tidak bisa jadikan Yesus sebagai Raja. Nah, ada beberapa aspek kehidupan yang seringkali dunia sodorkan dalam hidup kita. Di mana akhirnya kita bergumul kehendakku atau kehendak Tuhan. Ada beberapa aspek kehidupan. Ini saya tunjukkan aspek-aspeknya. Dengan harapan saudara lebih mudah merenungkan. Ya, karena perkataan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu kelihatan gampang dikatakan. Tapi waktu saya coba membedah itu menjadi beberapa aspek. Wah itu enggak gampang. Ya ini akan menolong saudara nanti diskusi di Komsel. Yang pertama. Aspek pertama, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ini poin pertama ini hanya saya sampaikan di ibadah pertama kedua. Ketiga saya tidak mungkin sampaikan. Apa? Yang datang ibadah pertama jangan jawab. Apa? Pasangan hidup. Wow. Yang lain kehendakmu, yang ini kehendakku. Loh, kalau dia raja,
Saudara, putra mahkota saja, itu tidak boleh menikah atas keputusan sendiri. Setuju? Ini putra mahkota. Karena itu visi tahun ini itu tidak gampang. Pasangan hidup, ya saya agak kupas ini sebentar. Nanti saudara lihat Kejadian 2:18. Aku akan menjadikan kau penolong yang sepadan, sama-sama kata sepadan. Sepadan itu gini, sama dan seimbang. Jadi kalau Tuhan mengatakan jadilah pasangan, carilah pasangan hidup yang sama dan seimbang itu gini. Sama itu gini, rohnya harus sama. Rohnya sama itu sama-sama percaya Yesus enggak? Karena kalau satu percaya Yesus, satunya percaya Alkitab, yang satunya enggak percaya Yesus, enggak percaya Alkitab. Loh, keyakinan kita menentukan tindakan kita. Setuju? Loh, tindakan itu sesuai dengan keyakinan. Kalau kitabnya beda, loh pasti tindakannya berbeda. Loh, yang kitabnya sama saja konfliknya tanpa berkesudahan. Ya, kita beribadah, misal. Sama-sama kan, kita beribadah. Yang satu beribadah cuma datang toh, yang satu beribadah melayani Tuhan. Loh, yang prinsipnya sama, yang bukunya sama saja, itu konfliknya tanpa berkesudahan. Apalagi kalau kitabnya berbeda. Itu sama seperti ini. Saudara beli handphone, ya, buku panduannya 2 macam. Yang satu dituliskan, dicas dulu sebelum dipakai. Yang kedua, dipakai dulu sampai habis, setelah itu dicas. Pusing enggak? Sama seperti itu pula lah kalau orang menikah, orang pacaran, ya, itu buku panduan beda. Loh, kita beli barang aja yang hari ini rusak besok diganti aja, itu aja pusing kok. Anda beli speaker, yang satu ditulis, speaker ini harus taruh di lantai. Yang satu tulis, speaker ini harus nempel di atap. Loh, itu aja pusing. Yang sama-sama di lantai saja bisa jadi problem. Karena itu kenapa pastikan. Kenapa saya harus pastikan? Karena orang jatuh cinta, kecerdasannya itu mengalami penurunan. Katanya kamu tidak pengen pacar tatoan. Oh, tidak apa-apa, dia tatonya Yohanes. Ya, katanya kamu kepengen punya pasangan yang sudah bekerja dulu. Loh, dia belum bekerja tapi dia mentalitas pejuang. Buktinya apa? Sabtu tak telepon, datanglah. Hujan, banjir, apapun yang terjadi dia tetap datang. Mentalitas pejuang, gitu kan. Sudah, Bapak Ibu sampai teman-teman, karena itu kenapa waktu kau jatuh cinta, jangan Anda putuskan sendiri. Karena orang lagi seneng, IQ-nya itu turun, bener. Karena, Biki kok semangat banget toh ngomong LSD. Ya, rohnya harus sama. Setelah sama, seimbang. Seimbang itu gini loh. Kalau bukunya sama, lihat dia melakukan enggak. Sama-sama Kristen, tapi dia enggak melakukan, kita melakukan, masalah lagi. Pasangan hidup ayo. Kan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Yang sudah menikah. Pergumulan. Oh siapa ya? Cerai apa gak ya? Kan kehendakku tapi kehendak. Aspek berikutnya. Memilih menyembah Allah atau menyembah Mamon. Mulai sejak awal saya bekerja. Nah, karena kebetulan ada keluarga. Saya ingat keluarga waktu itu menanamkan gini. Ingat, yang menggaji kamu nomor 1 itu adalah Tuhan, bukan pimpinanmu. Karena itu kenapa mentalitas yang saya pegang waktu saya masuk pekerjaan itu gini. Saya harus siap kehilangan perusahaan ini. Kalau suatu ketika pimpinan saya menyuruh sesuatu hal yang melawan hati nurani saya siap kehilangan perusahaan ini. Kalau orang tidak siap kehilangan perusahaan, dia akan korbankan value apapun hanya agar bisa bekerja di perusahaan itu. Kalau saya siap kehilangan perusahaan, saya juga tidak takut kehilangan pertemanan. Kalau seorang salah, saya tegur. Tempat teman saya bekerja aja saya tidak takut kehilangan. Itu saya latih. Ada momen waktu takut ya, saya latih. Berarti saya tidak ambil pusing. Kamu saya tegur, wah benci jangan, terserah. Menyembah Allah atau menyembah Mamon? Atau kita siap bohong hanya untuk mendapatkan uang? Aspek berikutnya.
menyiapkan waktu melayani Tuhan versus hidup hanya berfokus untuk diri sendiri. Dengan mengatakan, sibuk bekerja sampai tidak punya waktu pelayanan. Dengan mengatakan, pekerjaanku adalah pelayananku. Saya setuju. Kalau itu dipandang dari sudut memberikan yang terbaik. Kita melayani Tuhan memberikan yang terbaik. Setuju? Kita bekerja memberikan yang terbaik. Setuju. Saudara setuju dengan hal ini? Tapi kalau pekerjaanku adalah pelayananku dipandang dari sudut ketulusan. Saudara setuju tidak? Kita melayani. Itu harus tulus. Tidak mendapatkan imbalan. Ya, karena itu kenapa imbalan termulia di SMCC nasi kotak. Puji Tuhan tidak ada yang marah gitu kan ya. Ya, doakanlah agar setahun sekali kita bisa makan bersama. Kalau tidak bisa 2 tahun sekali. Kalau tidak bisa ya sembuh. Gitu. Nah ya, loh, saudara bisa lihat itu melayani itu tulus. Saya bertanya, siapa yang di sini bekerja? Ya digaji tidak masalah. Tidak naik gaji aja marah. Jangan bilang pekerjaanku pelayananku loh. Lu fair. Lebih baik bilang aku kerja, memang aku butuh uang. Loh, saudara jujur ya. Saya ini jujur sama diri saya itu gini. Kapan saya melayani Tuhan? Itu waktu saya ada di SMCC. Waktu saya melayani gereja lain, itu saya bukan melayani, tapi saya dilayani. Loh, di SMCC itu ya, khotbah salah dikritik. Khotbah di gereja lain, khotbah salah pun turun. Pak, kami diberkati. Loh, betul? Di SMCC, saudara. Ya. Kadang-kadang antar ibadah hari ini enggak. Aku antek sampai. Lu di gereja lain. Langsung gitu. Buah-buahan segar gitu kan ya. Di SMCC kita datang transport sendiri. Bahkan ada yang urunan dong. Untuk orang-orang kopi pintu. Lo kalau di tempat lain. Bapak mau butuh dijemput. Datang meskipun terlambat. Minggir. Pembicara lewat. Ke kamar mandi aja diantar, keluar kamar mandi, tisu diberikan. Itu fakta loh. Karena itu kenapa saya jujur. Kapan saya melayani Tuhan? Itu di SMCC. Di gereja lain, saya dilayani. Kesandung ceplok, lupa kok jatuh kenapa? Gitu. Dia sampai gini, kamu kok gak lihat-lihat toh gitu. Teman-teman fair dong. Kalau engkau bekerja, bilanglah itu bekerja. Kalau engkau memang butuh uangnya. Fair aja. Memilih jalan yang benar atau jalan pintas. Wah dulu zaman saya SMA saya ingat betul. Itu ada teman-teman satu kos itu beli jawaban UNAS. Itu di kos-kosan. Ya saya tidak perlu cerita apa yang saya lakukan. Ya. Cerita. Nah, silakan saudara berpikir sendiri kira-kira perbuatan saya seperti apa gitu ya. Aspek berikutnya, berjuang membangun karakter atau memuaskan daging. Ada orang menyakiti, ampuni. Enggak. Siapa yang fitnah aku? Dulu saya ini pusing. Siapa yang bilang? Saya kepengen tahu siapa yang bilang. Sampai suatu ketika, saya ingat Kubdi itu pernah cerita membawa anjing pitbull. Lewat nanas. Kung. Anjing pitbull itu tenang. Gak pernah anjing pitbull. Anjing pitbull itu tenang. Waktu Kubdi cerita itu, saya mendapatkan prinsip anjing pitbull. Udah. Ada yang fitnah. Pitbull itu ada yang jenggong itu cuma gini. Oke. Gak pernah ditanya namanya siapa. Pitbull itu biasanya punya nama. Kalau pitbull jalan di nanas, itu kan bocok. Itu belum tentu punya nama semua. Betul nggak? Dari hal itu membuat saya lebih tenang. Fitnah sama apa? Nggak pusing saya. Milikilah mentalitas seperti jangan pitbull, nggak enak. jangan, nggak enak. Tenang aja sudah. Ngomong apa? Santai aja. Sudah lalu kalau memang Anda benar, orang fitnah, capek sendiri akan ngomong. Atau gini, siapa? Akhirnya gini, terpuaskan. Saya tahu yang ngomongi saya adalah si A. Itu kan daging aja.
Kecuali kalau engkau adalah seorang pemimpin yang ingin betul-betul menuntaskan permasalahan itu. Tapi kalau enggak, pengetahuan kita itu justru akan membuat kita memberikan memori yang negatif terhadap pemikiran kita tentang orang tersebut. Saudara setuju? Dengan Anda tahu siapa memfitnah saudara, kadang itu tidak bertambah baik loh. Sudah, kopit bulai. Gak usah ditanya namanya. Belum tentu punya nama juga kok. Tapi jangan ekstrim seperti itu ya. Tapi itu membuat, sudahlah. Kalau Anda digigit nyamuk gimana? Anda mau membunuh nyamuk seluruh dunia? Harga yang dibayar terlalu mahal. Pakai aja autan. Nyamuk gak akan pernah gigit Anda. Setuju? Yuk, di SMCC ini kan Anda ngomong di sini, besok keluar di kamar mandi itu tahu semua. Saya berikan jurus autan. Ngomong, orang lain ngomong, cuek sudah. Sudah. Anda naik ke lantai 40, nyamuk enggak bisa gigit Anda. Tingkatkan kualitasmu. Perkataan-perkataan orang itu pasti akan mati dan hilang sendiri. Berjuang membangun karakter atau memuaskan daging? Ayo, saya masuk ke iman berikutnya aja. 8 menit. Yang kedua, iman yang Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia. Wah, waktu malaikat ngomong sama Maria, Maria, engkau akan hamil karena Roh Kudus. Wah, hamil gitu. Tapi malaikat bilang, kamu beroleh kasih karunia. Iman yang kedua. Iman yang melihat sebuah tanggung jawab besar. Itu bukan beban tapi berkat. Kamu PJ, wah PJ. Itu kan sama seperti, Maria kamu kan hamil karena Roh Kudus. Hamil. Gitu. Sama. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan bilang ini, sebab engkau beroleh kasih karunia. Dan terbukti loh respon Maria, Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kenapa Maria itu bergembira? 49. Karena yang maha kuasa telah memberikan beban berat. Oh tidak. Karena yang maha kuasa telah melakukan apa? Perbuatan besar kepadaku. Jadi catat ini. Saat Anda menerima tanggung jawab besar, artinya seperti ini. Tuhan ingin menunjukkan potensi kita sebenarnya. Di mana mungkin kau belum tahu bahwa kau memiliki potensi itu. PJ, gak siap kan? Oh, aku tunjukkan potensimu itu bisa. Engkau melakukan itu tapi gagal, hidupmu tetap lebih baik daripada engkau tidak melakukan sama sekali. Jadi saat engkau menerima tanggung jawab besar, catat ini. Tuhan sedang menunjukkan potensi apa yang ada dalam dirimu, di mana engkau belum menyadarinya. Yang kedua, kalau Tuhan memberikan tanggung jawab besar, berarti Tuhan bertanggung jawab untuk menambahkan talenta dalam hidupmu. Saudara bisa lihat sendiri ya, nanti baca sendiri di rumah lagi. Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12, Tuhan mengutus Musa. Memang Musa sudah diberikan rekan yang namanya Harun. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Dan dengan memberikan, aku akan mengajarmu untuk engkau bisa mengatakan apa yang perlu kau katakan. Musa itu orangnya gugup, gagap. Sudah gugup, gagap lagi. Mungkin orang sanguin, ngomong 100 kata, orang itu masih tidak ngerti. Tapi mungkin Musa waktu itu karena dia diberikan tambahan potensi dan pengurapan. Musa cuma ngomong 3 kata. Tiba-tiba orang itu ngalami Tuhan. Kalau engkau menerima tanggung jawab besar, itu artinya Tuhan menambahkan potensi dalam dirimu. Iman yang ketiga. Nah ini penting. Ayatnya Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Ya. Waktu itu Maria mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Iman yang ketiga itu seperti ini. Di mana kita menjadikan Yesus sebagai Raja. Iman yang ketiga itu seperti ini. Iman yang berfokus pada kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Ya. Iman yang berfokus pada kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Catat secara cepat, ada 3 medan tempur kekhawatiran. Yang pertama, yang membuat kita ini sulit percaya kemampuan Tuhan.
khawatir akan pemeliharaan hidup. Ya, itu Tuhan jawab kepada Abraham, pergilah sebuah tempat dan semua orang yang memberkatimu akan diberkati. Wah, ngeri loh Abraham itu. Semua orang memberkatimu akan diberkati. Khawatir akan pemeliharaan dan kebutuhan hidup. Hati-hati dengan uang. Yang membuat orang bisa kehilangan Tuhan, uang. Yang bisa membuat orang kehilangan karakter, itu uang. Yang bisa membuat orang kehilangan persahabatan, itu uang. Karena itu kenapa engkau harus punya iman dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dalam masalah pemeliharaan. Yang kedua, kekhawatiran kedua. Khawatir akan mempertaruhkan nama baik. Maria hamil karena Roh Kudus. Itu kalau Maria ini masih single, itu masih enak loh. Single, hamil, ya sudah. Tapi waktu itu dia harus menyakiti Yusuf. Atau kalau sudah menikah, saya mikir, Tuhan kenapa ya tidak mau Maria sama Yusuf menikah? Malam pertama, malaikat datang. Yusuf, kamu minggir. Loh itu kan lebih bagus, betul ya saudara? Loh betul ya saudara? Itu lebih bagus kan? Yusuf minggir. Aku yang mau ngomong. Setelah itu diberikan oleh Yusuf, dia hamil karena Roh Kudus. Saudara. Tapi kenapa dibuat itu waktu tunangan? Kadang-kadang cara Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan. Khawatir akan nama baik. Kamu sharing ya? Aku sharing. Bagaimana nanti kalau misalnya aku tidak bisa? Kan namaku kan jelek. Nah. Khawatir nama baik, Tuhan menjawab kepada Maria. Yang ketiga, khawatir tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab. Tidak berani. Tidak bisa selesai. Bagaimana Tuhan? Aku tidak mampu. Itu Tuhan memberikan jawaban kepada Musa. Ya, Keluaran tadi. Aku akan menolongmu, menyertaimu, akan memberikan teman buat engkau. Dan akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kau katakan. Saya tutup deh. Dengan ayat terakhir saya minta pemain musik. Nah. Kalau tidak ditambahkan ini rasanya kok kurang lengkap. Lalu apa dampak yang terjadi dalam hidup kita? Kalau saudara menyelesaikan misi Tuhan satu persatu. Karena ternyata misi Tuhan itu satu persatu loh. Saudara dipercaya panitia, saudara dipercaya juga di pekerjaan. Apa jadinya yang terjadi dalam hidup kita kalau kita menyelesaikan misi Tuhan satu persatu? Matius pasal 25 ayat 21. Saudara jadi PK itu berat atau mudah? Berat atau mudah? Gak ada yang ngomong itu. Ngomong mudah kok sombong, ngomong berat kok tidak percaya kekuatan Tuhan gitu kan ya. Suatu ketika ada seseorang yang dia tanya. Ini pertanyaannya logis. Nah, ini kemudian ada. Ada seorang tanya gini. Kenapa kita harus kok ibadah pertama? Kalau kita Bible study setelah ibadah ketiga. Ayolah, dalam kurun waktu Bible study aku mau ibadah ketiga, setelah itu Bible study. Kan gampang. Saya ngomong sama orang itu. Jadi PK itu lebih susah atau lebih mudah dibandingkan kau datang ibadah pertama setelah itu nunggu Bible study. Lebih susah yang mana? Lebih susah yang mana? Engkau bukan PK, kau datang ibadah pertama, setelah itu Bible study. Sama engkau jadi PK, lebih susah mana? Lebih susah mana? Jadi PK, betul ya? SMC mulai sejak awal. Setiap remah-remah rule yang kita buat, itu untuk mempersiapkan kau menjadi seseorang yang berani bayar harga. Kalau itu saja. Apalagi kalau masih single gitu ya. Pakai logo semuanya seperti ini. Siapkah kamu terus di SMCC? Datang ibadah pertama. Udahlah engkau pulang Pak Biasti. Itu jauh lebih murah daripada suatu ketika nanti kau jadi PK. Ngerti? Ngerti? Jadi
ini jangan dipandang, oh ini rule mempersulit. Bukan, siapa di sini sudah ikut humble? Punya image mempersulit? Ayo. Tuhan ngomong sama yang hamba itu, engkau sudah menuntaskan misi kerajaan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan gini, lihatlah aku berbahagia. Tidak. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berarti gini, kalau engkau menyelesaikan misi kerajaan, bukan cuma rajanya bahagia, tapi engkau dibuat bahagia oleh raja. Karena itu kenapa? Waktu engkau bertanggung jawab dalam sebuah lini, bertanggung jawab betul. Tiba-tiba Tuhan memberikan kepadamu kegembiraan dan kebahagiaan di lini yang lain. Saudara bisa bayangkan waktu itu raja kalau mengutus prajurit perang, waktu pulang, kau berhasil, minta apa? Betul? Kita bukan gila hadiahnya loh. Tapi raja kita itu murah hati. Engkau berdosa aja, Tuhan siap mati. Apalagi kau menyelesaikan misi kerajaan. Biarlah kebahagiaan-kebahagiaan kecil, remah-remah kepercayaan itu gini. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil, Tuhan kau baik. Bertanggung jawab lagi, Tuhan kau baik. Sampai akhirnya engkau melihat bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah dalam kehidupan kita. Kasih-Mu tak terbataskan. Di dalam hadirat-Mu saja, Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungiku dengan terang wajah-Mu, dan ku saksikan kebaikan-Mu melimpah. Ku mau diam di bait-Mu ya Tuhan, ku kan kuatkan dan teguhkan hatiku, selalu berharap hanya kepadamu. Ku kan